Subhanahu wa ta'ala jasadnya orang tersebut dari api neraka. Itu qobliyah dan ba'diyah qabliyah. Kemudian juga An Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, seorang sahabat niki yugani Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tapi yugani yang bernama Abdullah bin Umar, yugani Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar niki nggih masyaallah koyo bapake Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku napa nggih tegese nemen. Sampai dikatakan ketika beliau itu menjadi khalifah niku bendalu keliling Sayyidina Umar keliling ten wargane niku ditingali enten tah rakyatku sing soro sing gak manang sapa niku ditingali bendalu keliling ten rakyat niku ditingali kira-kira ono ta rakyatku gak mangan rakyatku sing kesusahan janda-janda niku di bendalu napa nggih ronda ngoten niku Sayyidina Umar. Nggih, niku pemimpin sing perlu dicontoh kaya ngoten niku. Asalane sakniki niku Bukades lek mriki nggih. Bukades niku keliling bendalu, keliling kate mriki ora apa wis napa wis terus daerah pembadan keliling. Enten sing susah pembadan, enten sing sakit gak iso nang dokter niku dibantu. Nah, niki pemimpin sing masyaallah kaya ngoten niku. Ya, niku Sayyidina Umar keliling bendalu untuk melihat keadaan rakyatnya. Dikit baru pemimpin. Maka pemimpin ini perlu nyontoh. Boten morok nyalon, boten semrap yo nopo dadi pemimpin. Nah, maka perlunya seorang pemimpin harus mengerti bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kalau dalam Islam pemimpin itu masya Allah sampai dikatakan pemimpin ini kalau ada orang sholat berjamaah maka pemimpin niki sing luwih afdal ngimami. Misalnya pemimpin niki mlebet masjid, nggih sing afdal ngimami nggih pemimpin niki. Pak Lurah ngoten niku, Pak Lurah, Pak Kades niku sing lebih berhak ngimami. Dan musala dugi nggih Pak Kades niki, Pak Kades, Pak Lurah niki sing berhak ngimami tinimbang luwih afdal ngoten. Niku keutamaan pemimpin. Kemudian juga pemimpin ini kalau adil adalah salah satu orang yang dijamin oleh Allah nanti di akhirat ketika seseorang itu di padang mahsyar kepanasan itu mendapatkan dari Allah. Yang pertama adalah iman adilun, seorang pemimpin sing adil. Tapi dengan syarat imam tapi adil. Kudu pemimpin tok tapi kudu adil. Iku sing angel, adile niki sing angel. Ya dadi pemimpinnya gampang. Oke. Terus adile niki sing angel. Nah, itu keutamaan seorang pemimpin. Abdullah bin Umar ini juga nih Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar salah satu sahabat sing mana beliau niki sangat mengikuti Nabi. Sedaya sing dilampahi Nabi niku diikuti oleh Abdullah bin Umar. Sampai waktu ketika Abdullah bin Umar ini kempal kali rancang-rancangin ngoten. Kempal matur-matur disukani semongko setunggal-setunggal. Disukani semongko setunggal-setunggal pun kanca-kanca niku napa nggih nyigar semongko niku disigar. Ngoten ditedok. Sedangkan Abdullah bin Umar semongkone woto. Nggih gak dipangan gak apa. Akhirnya ngerti kalian sahabat itu nih, wahai Abdullah bin Umar, apa awakmu gak arep semongko? Apa semongko iku haram? Apa semongko iki ngeten-ngeten? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, boten sahabat. Kula niki boten nyigar semongko niki, pokoke kula dereng semerap. Yo napa carane Kanjeng Nabi nyigar semongko? Kula kuwatir pas aku nyigar iki beda kali Kanjeng Nabi. Saking wedine gak padha kali Kanjeng Nabi kaya ngoten. Gak gelem nyigar semongko niku ketika padha kali Kanjeng Nabi. Iku Abdullah bin Umar sangat mengikuti Nabi. Nah, sahabat Abdullah bin Umar ini meriwayatkan satu hadis yang mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man shalla qabla al-'asri arba'an haramahullahu 'alan nar." Barang siapa sholat sunnah sebelum asar
qobliyatul asar, qobliyah asar niku 4 rakaat, maka diharamkan oleh Allah jasadnya masuk neraka. Niku lek sadereng asar salat sunah qobliyah 4 rakaat. Sedangkan qobliyah niki waktunya kapan? Harus masuk waktu sholat. Misalkan asar, ya harus melebet waktu sholat asar ya. Melebet azan asar baru sholat sunnah qobliyah. Misalkan maghrib, ya harus melebet sholat maghrib pun masuk waktu harus sholat sunnah qobliyah. Boten angsal dilakoni saderenge masuk waktu, boten sah. Misalkan kalau sani gini, dereng melebet isya pun sholat sunnah qobliyah isya, boten sah. Karena syarat sahnya sholat sunnah qobliyah itu harus masuk waktu sholat. Nah, kemudian boleh sholat sunnah qobliyah ini dilakukan setelah sholat fardu. Contoh misalnya ngeten, kalau kalian panjenengan melebet masjid atau mushola maghrib misalnya, masjid mushola ternyata mushola pun komat melebet dan mushola dan sholat sunnah qobliyah maghrib. Yo nopo niki sholat sunnah qobliyah riyen nopo tumut jamaah? Dikatakan tumut jamaah riyen. Mantun tumut jamaah maghrib angsal nglakoni sholat sunnah qobliyah maghrib. Itu angsal. Sholat qobliyah maghrib dilakukan dalam enten 2 rakaat. Ya, niki maki enten hadis ini. Nah, niki misalnya qobliyah pembahasan kita nih qobliyah asar nggih, misalnya qobliyah asar. Pun nyampe mushola ternyata pun jamaah asar. Sedangkan kita belum melakukan sholat sunnah qobliyah asar. Maka boleh setelah sholat asar kita melakukan sholat sunnah qobliyah asar. Boleh dilakukan setelah sholat fardu. Niku le qobliyah. Sedangkan ba'diyah boten angsal di awal. Misalkan ba'diyah maghrib niku murah dilampahi saderenge maghrib boten angsal. Tapi le qobliyah angsal dilampahi mantun sholat fardu wau niku benten ingat. Nggih. Kalau qobliyah subuh. Qobliyah subuh boleh dilakukan setelah sholat subuh. Boleh. Boleh. Kan seumpama pas dulu kita di sholat enggak komat terus lari-lari ikut. Langsung sholat berjamaah. Ya, terus qobliyahnya boleh sesudahnya. Boleh setelah subuh boleh. Oh, boleh. Boleh. Karena yang diharamkan sunnah setelah subuh, setelah asar, yang haram itu adalah sholat sunnah yang mempunyai sebab mutaakhir namanya. Niatnya juga Tetap qobliyah, tetap qobliyah subuh, qobliyah maghrib ya qobliyah maghrib, tetap niatnya. Ya, boleh dilakukan setelah sholat itu. Ya, karena ada orang di pembahasan tentang haram hukumnya melakukan sholat sunnah setelah subuh, setelah asar. Yang dimaksud sholat sunnah di situ adalah sholat sunnah yang mempunyai sebab mutaakhir namanya. Nah, sebab mutaakhir itu apa? Sebabnya akhir. Contoh seperti sholat istikharah, hajat, taubat. Ini boten angsal. Tidak boleh dilakukan setelah subuh. Tidak boleh dilakukan setelah asar. Itu tidak boleh. Tapi kalau selain boleh. Contoh kotor boleh. Setelah subuh boleh kotor. Setelah asar boleh. Qobliyah tadi yang kelewatan boleh dilakukan setelah sholat fardu. Nah, itu boleh hukumnya. Sedangkan di sini sholat sunnah qobliyah asar yang 4 rakaat, maka fadilahnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan orang tersebut dari api neraka. 4 rakaat sebelum asar. Kemudian ada lagi hadis dari Ahmad wa Abu Daud an Abdillah al-Mazani. Rasulullah bersabda, "Shallu qoblal maghribi rak'ataini liman syaa." Salatlah kalian sebelum salat maghrib 2 rakaat bagi orang yang menghendaki. Boleh dilakukan, yaitu 2 rakaat sebelum maghrib. Ini hadisnya. Maka dari hadis ini disunnahkan sebelum maghrib sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian hadis berikutnya
man shalla ba'dal maghribi rak'atain qabla an yatakallama kutibata fi illiyin. Barang siapa sholat sunnah setelah maghrib 2 rakaat, ya, mantun maghrib 2 rakaat sebelum dia berbicara, maksudnya setelah salam-salam, bukan omong-omongan, dia langsung sholat sunnah ba'diyatul maghrib. Mantun zikiran-zikiran, mantun baru dia berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyatul maghrib 2 rakaat. Fadilahnya apa? Dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Iliyin itu tempat yang tinggi di surganya Allah. Niku 2 rakaat. Berarti lek maghrib niku qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Nah, itu maghrib. Kemudian ada fadilah lagi dikatakan dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis, man shalla 6 raka'atin ba'dal maghribi qabla an yatakallama ghufira lahu dzunubu 50 sanatan. Barang siapa sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib, matul maghrib sholat sunnah 6 rakaat sebelum dia berbicara masalah dunia dengan orang lain, maka diampuni dosanya selama 50 tahun. Kalau kali panjenengan dari umur 50 tahun, tapi dosanya pun diampuni sebanyak 50 tahun. Dengan apa? Dengan melakukan sholat sunnah setelah maghrib 6 rakaat. Dilakukannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat nopo niki dikatakan sholat sunnah awwabin. Ya, usolli sunnatan awwabin 2 rakaat. Rakaat ini sunnatan lillahi ta'ala 6 rakaat. Salatin 6 rakaat sebelum berbicara dengan temannya. Mantun salam, zikiran, dungo, mantun dungo baru sholat 6 rakaat tadi. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Saat teringin jagongan, sudah wadah. Jadi buatan nopo, ya, dari pikiran buatan nopo. Niki saat teringin omong-omongan. Nah, mantun dungo, berdiri, sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fadilahnya diampuni oleh Allah dosanya selama 50 tahun. 50 tahun dihapus oleh Allah. Nah, dikatakan man shalla ma bainal ghurub wa isya fa innaha shalatul awwabin. Ini ya, yang dimaksud salat antara maghrib dan isya itu adalah salat sunnah awabin. Awabin itu adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya kalau kalian sakit, sekali misalnya boten sakit istiqomah paling tidak seumur hidup sekali. Salat sunnah 6 rakaat. Karena misalkan enten amalan apa mawon? Sholawat, sholat apa mawon pokok amalan. Lek sakit pernah melakukan 1 kali seumur hidup. Kata Habib Abdullah bin Haddad beliau mengatakan, barang siapa melakukan 1 amalan, yang mana amalan tersebut walaupun dilakukan 1 kali seumur hidup, nanti di akhirat bisa dimasukkan ke golongan orang-orang yang istiqomah melakukannya. Ya, misalnya kalau kalian buat nanti sholat awab ini 6 rakaat dilampaui, paling tidak sekali. Ya, nanti di akhirat insya Allah bisa digabungkan kepada orang-orang yang istiqomah. Ya, 6 rakaat. Nah, itu sholat sunnah awabin. Sakit dilampaui. Karena fadilahnya besar. Dosa kita selama 50 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit istiqomah. Nah, karena waktu antara maghrib dan isya ini waktu yang sangat berharga. Yang niku biasa semangat lalu dan matur maghrib. Maghrib isya ini waktu yang istimewa untuk ibadah. Ya, lek limun ibadah itu di aras-arasan. Matur asar kadang kesel. Mari duhur gak sempat. Mari isya ngantuk. Nah, matur maghrib nih waktu istimewa sing saged damel ibadah ngaji, zikiran, sholat niku matur maghrib. Nah, maka eman-eman enten
tiang mantun maghrib niku waktunya sia-sia, dibuang sia-sia. Ya ambek delok TV, ambek jagongan, eman-eman. Zaman singin mboten enten mantun maghrib niku wis kon-kon ngaji, kon-kon lah ngoten. Zaman singin bamba singin lah ngoten. Ya mulai cilik maghrib sik layangan dikepui. TV kon pateni, HP kon pateni ngoten. Niki aturane tiang-tiang singin untuk menjaga waktu antara maghrib dan isya nih, karena waktu yang istimewa. Nah, maka kalau kalian usaha lek matur maghrib sampai isya pun sampai dihabiskan waktunya untuk sia-sia. Tapi biasa kudoane, karena setelah semerah maghrib isya ini istimewa. Di KI sinetron ini biasa matur maghrib. Sinetron matur maghrib, api-api ini biasa matur maghrib. Sebatas tiang-tiang buatan ibadah, gak mau yasin, gak rotiban, niku kadang. Itu keutamaan di setelah maghrib. Nah, kalau kita bisa, maka dilakukan sholat sunnah 6 rakaat yang dinamakan